Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yula Roslina dengan NPM 2478265 dari Prodi Teknologi Edukasi Internet jurusan Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai kuis 1. Jadi di kuis 1 ini kita diminta untuk setelah mempelajari teori summarization, ekstraksi teks, dan teknik dasar prompt engineering, di sini kita akan mengaplikasikan pemahaman tersebut ke dalam sebuah simulasi kasus nyata. Jadi tugas ini tuh bersifat terbuka, artinya kami memiliki kebebasan menentukan topik, namun harus tetap mengikuti uh, koridor teknis yang telah dipelajari. Fokus utama penilaian bukan pada jawaban benar dari AI, melainkan pada kualitas alur kerja, workflow, dan kemampuan Anda dalam melakukan iterasi prompt. Nah, di sini ada pilih topik project. Silakan pilih salah satu skenario berikut atau ajukan ide orisinal Anda sendiri yang setara tingkat kesulitannya. Mungkin di sini saya akan menggunakan study buddy ya. Saya akan menjadikan AI tersebut sebagai rekan belajar saya dalam mempelajari sebuah jurnal. Nah, di sini kan skenario-nya menggunakan AI untuk merangkum jurnal ini yang panjang, mengekstrak data penting menjadi tabel terstruktur, atau membuat simulasi kuis persiapan ujian. Lalu ini ada writing assistant atau asisten penulis. Jadi dia ini menggunakan fitur speech to text untuk mendikte ide, kemudian meminta AI untuk memperbaiki tata bahasa, mengubah tone tulisan, atau melakukan validasi fakta. Fact checking. Lalu dari riset planning yaitu perencanaan dan riset. Skenario ini meminta AI menyusun rencana perjalanan perjalanan atau itinerary atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks serta menyajikan dalam format data yang rapi. Nah, delivery-nya di sini kita mempunyai dua hal yang harus dikumpulkan yaitu hands-on dan laporan refleksi. Nah, kita fokus pada video hands-on-nya ya. Di sini saya akan menunjukkan proses interaksi dengan AI secara real time, perlihatkan prompt yang diketik, respon AI, dan bagaimana Anda merevisi prompt tersebut jika hasil kurang memuaskan. Tunjukkan bagian prototype, hasil kerja, dan star body alur berpikirnya. Video dia, oke, kita lanjut ke AI-nya saja. Di sini saya menggunakan ChatGPT sebagai media AI-nya ya. Sebentar. Maaf jika terlalu berisik karena di sini dalam keadaan hujan. Mungkin saya akan mulai memprompt terlebih dahulu ya. Jadi di sini kan saya ingin menggunakan study buddy. Jadi saya akan menjadikan GPT ini sebagai rekan belajar saya. Jadi sebelum memulai ke bagian materi, saya akan memberitahu terlebih dahulu kepada GPT ini kalau saya ingin menjadikan dia itu sebagai rekan belajar saya. Oke, jadi saya ingin uh, menggunakan kamu sebagai study buddy, sebagai study buddy study buddy untuk membantu saya dalam memahami sebuah jurnal 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 ya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah aturan ya atau pemahaman. Jadi apa saja yang akan dia lakukan nanti pada saya atau pada materi yang saya berikan nantinya. Jadi eh, kamu membantu saya dalam proses eh, nah kita tandai merangkum isi materi jurnal secara akurat. Nah, lalu saya akan meminta dia
apa ya? Mengek mengekstra mengekstrak informasi penting dari jurnal eh, eh, ke bentuk yang lebih bentuk ke bentuk yang lebih terstruktur mungkin ya, yang lebih terstruktur, terstruktur. Lanjut lagi. Hmm, oh ya, membantu saya memahami memahami materi dengan bahasa yang lebih sederhana ya, yang lebih lebih sederhana, sederhana. Oke, lalu membuat membuat kuis, kuis belajar, salah, kuis belajar, kuis belajar berdasarkan isi jurnal, berdasarkan isi jurnal. Nah, kepanjangan nggak sih? Kita hapus kalau udah terlalu panjang. Lalu di ini saya akan mengunggah, me- aduh, salah. Mengunggah. Nah, mengunggah jurnal eh, pada langkah berikutnya. Berikutnya. Nah, oke, di sini, nah, dia sudah bilang nih, siap, saya bisa jadi study buddy kamu untuk jurnal itu. Begitu kamu unggah jurnalnya, saya bisa bantu merangkum isi jurnalnya. Oke, setelah kamu upload, kamu bisa berformat ringkasan umum. Oke, oke. Kita lanjut ke upload ininya ya, jurnalnya. Jurnalnya itu ini dia. Nah, oke. Jadi ini ada jurnalnya. Saya akan prom lagi ya. Hmm, berdasarkan jurnal ini, buatkan ringkasan eh, ringkasan awal isi jurnal. Jurnal. Oke. Nah, saya akan menambahkan strukturnya apa saja begitu ya. Ringkasan dengan struktur, aduh salah, struktur, struktur, judul penelitian, lalu latar belakang masalah, masalahnya, aduh, salahnya. Lalu tujuan penelitiannya, tujuan penelitiannya, dan metode penelitiannya, metode penelitiannya, penelitiannya seperti apa, hasil utama dan kesimpulan, hasil utama dan kesimpulannya, kesimpulannya.
Nah, hmm, oke, mungkin cukup kita coba enter, kita lihat hasil yang dia berikan ya. Dia masih berpikir, kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu, dia masih berpikir. Semoga suara saya terdengar jelas ya, karena saat ini sedang hujan. Oh, sedikit lama ya proses berpikirnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah keluar. Oke, nih dia sudah keluar nih. Berikut ringkasan awal isi jurnal berdasarkan file yang kamu unggah. Nah, di sini ada judul penelitiannya, Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Polewali. Oke, latar belakang masalahnya. Oke, tujuan penelitiannya. Hmm, hmm, metode penelitiannya. Oh, lengkap ya dia. Hasil utamanya. Judul penelitian, latar belakangnya ini masalah utama diangkat adalah pengelolaan aset tetap di pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang masih melakukan secara konvensional. Oke, misalnya dengan dokumen fisik atau lembar kerja sederhana seperti Excel. Jadi cara ini menimbulkan berbagai kendala seperti kesalahan pencatatan, data ganda, dan sulit memperbaharui dan memverifikasi data di lapangan. Oke, prosesnya lambat, lambat proses pelaporan dan audit karena aset tersebar banyak. Oke, tujuan penelitiannya ini untuk merancang membangun sistem informasi manajemen aset tetap berbasis web yang terintegrasi dengan QR code. Metode penelitiannya menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. Dalam pembahasan dijelaskan bersifat interaktif dalam sistem pengumpulan data, wawancara, studi pustaka pada bagian umum sekretariatan daerah Kabupaten Polewali membangun PHP, MySQL, Tailwill, CSS, pemetaan teknologi, QR kode. Oke, hasil utamanya adalah ini sudah cukup ya sebenarnya, tapi di bagian apa ya lebih sulit ya? Mungkin dia karena terlalu panjang dan coba kita buat apa ya? Kalau dibuat lebih spesifikasi mungkin ya. Coba buat lebih lebih spesifikasi spesifikasi dan hal penting pada 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 metode penelitian lebih dijabarkan mungkin ya, lebih di dijabarkan. Oke, coba lihat. Hmm, masih berpikir dia, kita tunggu terlebih dahulu. Eh, oh, oke, kita tunggu dulu. Hmm, masih memproses dianya. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita mungkin coba lihat hasil yang sebelumnya lagi. Nah, di metode penelitian ini mungkin sudah cukup ya, sudah lumayan lengkap. Cuma dia ini kayak masih kurang lengkap gitu loh.
Tahap analisis kebutuhan, perencanaan implementasi, pengujian dan pemeliharaan pengumpulan data dilakukan melalui observasi. Era kabupaten menggunakan kurang rinci gitu sih kelihatannya. Nah, ini dia. Tentu berikut ringkasnya lebih spesifikasi dan bagian metode penelitian dijabarkan lebih rinci berdasarkan jurnal yang diunggah. Nah, judulnya nih. Hmm, fokus ini pada pengembangan sistem informasi aset tetap daerah yang berbasis web dan memakai QR kode. Latar belakang masalahnya itu penelitian berangkat dari masalah pengelolaan aset tetap di pemerintah Kabupaten Polewali. Oke. Lalu munculnya risiko salah catat, data ganda. Ya, ini seperti kayak di atas ya, tujuannya juga masih sama. Nah, di metode penelitiannya ini, bagian ini menunjukkan bahwa penelitian adalah penelitian rancang bangun sistem, artinya fokus penelitian ini membandingkan teori pengujian. Nah, ini lebih jelas nih, hipotesis statis, tapi membangun produk sistem informasi, lalu melihat apakah sistem tersebut dapat digunakan dengan baik. Objek penerapan adalah pengelolaan aset pada bagian umum sekretariatan daerah Kabupaten Polewali. Secara rinci, metode yang dipakai itu mencakup tiga komponen penting. Yang pertama itu ada pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi literatur. Observasi dan wawancara dipakai untuk memahami kebutuhan nyata pengelolaan aset, alur kerja, serta masalah yang dihadapi penggunaan di lapangan. Studi literatur dipakai untuk memperkuat landasan teoritis tentang sistem informasi, kode QR, dan pengembangan sistem. Pada bagian metode juga disebutkan bahwa informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan aset. Oke ya. Kedua metode pengembangan ini, oh iya ada waterfall. Pembahasan lebih jelasnya spesifikasi waterfall interaktif. Nah, jadi dia tuh sebagai waterfall interaktif ya, berarti sistem dikembangkan secara bertahap, tapi memungkinkan adanya pengulangan kecil. Lalu ketiganya ada implementasinya. Ini kayak terlalu banyak ya tapi jadinya ya. Mungkin lebih spesifikasi tapi dia terlalu banyak. Coba kalau kita lihat hasilnya. Ada catatan penting. Secara isi metode penelitian cukup jelas. Hmm, Coba kita lebih ke bagian lain ya, lebih ke tentang tantangan yang dihadapi di selama dalam proses pembuatan jurnal ini ya. Coba buat ringkasan jurnal hmm, yang memperjelas hal-hal berikut. Mungkin masalah utama yang dihadapi ya, pastinya masalah utama yang dihadapi. Lalu tujuan penelitiannya. Tadi tujuan penelitiannya udah sih sebenarnya, tapi kita coba masukin lagi ya, tujuan penelitiannya. Karena ini dia lebih apa ya? Lebih ke hal-hal yang dihadapi ya. Lalu objek penelitiannya dan kesimpulan intinya. Oke. Nah, kita tunggu prosesnya, proses thinking, berpikirnya. Oke. Oh ya, aman videonya. Coba. Berikut ringkasan jurnal yang difokus pada 4 hal yang kamu minta. Masalah utama yang dihadapi. Masalah utamanya itu dalam jurnal ini dalam pengelolaan aset tetap di pemerintah Kabupaten Polewali. Lalu Polewali Mandar yang dilakukan secara manual. Oke. Ya, ini ya sama kayak tadi ya, tujuan penelitiannya ini, objek penelitiannya ini, kesimpulan intinya. Oke, kalau
Ini sudah cukup ya dia karena ini saya ingin lebih memahami lebih dalam ya. Jadi saya tuh lebih ke fokus utamanya aja kayak masalah utamanya itu apa, tujuannya itu apa, begitu. Coba kalau kita minta di garis besar aja, di garis apa ya, di dia lebih ke intinya saja gitu. Hmm, coba kalau lebih lebih ke intinya saja, eh, tidak perlu terlalu banyak per, perlu perlu terlalu banyak pembahasan gitu. Oke, kita enter. Kita lihat. Oke, dia masih thinking ya. Oh, masih membaca dokumen. Bisa versi paling inti seperti ini. Nah ini kan lebih mudah gitu kan. Kayak, oh berarti masalah utamanya itu mengelola aset di pemerintah Kabupaten Polewali yang masih manual nih. Jadi karena yang masih manual itu sering terjadi kesalahan pencatatan, data ganda, verifikasi lapangan yang lambat, dan data aset tidak selalu sesuai dengan kondisi nyata. Nah, tujuannya ini membuat sebuah sistem informasi manajemen aset tetap berbasis web dengan QR kode agar pendataan, pelacakan, dan pengawasan aset menjadi lebih cepat dan akurat. Objek penelitiannya ini pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, khususnya pada bagian umum sekretariatan daerah Kabupaten Polewali Mandar. Nah, di sini kan jadi lebih jelas kan, kayak oh kita tahu nih yang sebagai objeknya itu apa gitu, dan dia lebih spesifikasinya lagi di bagian sekretaris daerah kabupatennya itu gitu. Dan kesimpulan intinya sistem yang dibuat berhasil dan dinilai efektif untuk mengubah pengelolaan aset dari manual ke digital dan mempercepat identifikasi aset, mengurangi kesalahan input, dan meningkatkan akuntabilitas pengolahan data aset. Oke, kalau saya ingin materi lengkapnya, materi lengkapnya, tapi dalam bentuk poin, tapi dalam bentuk per poin agar mudah dihafal. Saya ingin mencoba menghafalnya. Dihafal, dihafal. Saya ingin materi lengkapnya, tapi dalam bentuk per poin agar mudah dihafal. Oke. Oke, kita tunggu dia masih dalam proses berpikir. Kita tunggu dulu. Oke, masih masih proses dianya. Oke, nah ini dia. Tentu ini materi lengkap jurnal dalam bentuk poin-poin supaya lebih mudah dihafal. Nah, judul penelitian nih. Oke, judul penelitiannya Sistem Informasi Manajemen Aset Data Pemerintahan. Gambaran jurnal umumnya. Duh, masih terlalu panjang nih dia. Masih kayak sistem informasi dipahami sebagai teknologi manusia dan prosedur. Agak susah nih kalau untuk menghafalnya sebanyak ini. Hmm,
Coba kita minta lagi ya. Ini terlalu banyak. Perpoinnya. Hmm, bisakah lebih lebih ke intinya tetapi jelas, agar mudah dihafal dan dimengerti. Oke, kita tunggu dulu nih. Reading document. Sebentar, lihat ininya dulu. Oke, aman. Nah, bisa. Ini lebih inti, jelas, dan mudah dihafal. Ringkasan inti jurnalnya, masalah utamanya, tujuannya, objek penelitiannya, oke, metode penelitian, hasil penelitiannya, kesimpulan inti. Hmm, oke, kita coba nih. Masalah utamanya itu pengolahan hasil di Kabupaten Polewali Mandar masih manual, sehingga rawan salah pencatat, data ganda, verifikasi lapangan lambat dan kurang efisien. Oke. Tujuan penelitiannya membuat sistem informasi manajemen tetap berbasis web dengan QR kode agar pendataan pacangan dan penegasan aset lebih cepat dan akurat. Lalu ada objek penelitiannya, penelitian Wali Mandar khususnya bagian sekretariatan. Metode penelitiannya dikumpulkan lewat observasi, wawancara, dan studi pustaka. Lalu sistem dikembangkan dengan metode waterfall. Kalau sebenarnya ini dia mungkin lebih apa ya, kurang eh, kurang dijabarkan ya. Tapi kalau untuk dihafal ini sepertinya lebih mudah ya dibanding yang terlalu banyak tadi, kayak oh terlalu banyak banget ini dia. Tapi memang lengkap sih di sini, ini ada hak akses sistemnya, ada fitur utamanya. Kalau di sini kan dia lebih kayak nggak yang sebanyak itu ya. Terlalu kesimpulan intinya sistem lebih efektif masalah utama. Tapi ini nggak lengkap nih. Saya maunya yang lengkap. Aduh, eh, ini belum lengkap nih. Belum belum lengkap nih. Aduh, salah. Lengkap nih. Memang lebih mudah dihafal dan ringkas, tapi tidak memuat semuanya, tetapi tidak memuat semua materi. Buatkan yang apa ya, mencakup seluruh materi, seluruh materi, namun dia tetap jelas pada inti utama, namun tetap jelas pada inti utama, pada inti materinya. Oke, jadi kita tunggu dia proses berpikirnya. Hmm, oke, ini masih proses, tunggu dulu. Nah, bisa. Ini versi lengkap, tapi tetap inti dan mau dihafal. Oke, ini ada topik penelitiannya, masalah utamanya, alasan solusi ini dipilih, tujuan penelitian, objek penelitian, lalu dasar teori,
metode penelitian, hasil penelitian, hasil pengujian, dan kesimpulan inti, saran pengembangan, riset polanya mudah. Ini lengkap ya di sini ya, dan juga ya nggak yang terlalu sebanyak itu ya. Ada topik penelitiannya nih. Ini jurnalnya membahas tentang apa, lalu dia ada masalah utamanya, masalahnya itu apa, lalu ada alasan solusi dipilih. Nah, alasannya itu kenapa? Kenapa solusi yang diberikan itu, yang mereka dapatkan itu cocok gitu untuk masalah ini. Lalu ada tujuannya, objek penelitiannya juga, lalu ada dasar teorinya. Oh ini ada dua konsep utama yaitu sistem informasi sebagai gabungan teknologi manusia dan prosedur untuk mengolah data menjadi informasi serta QR kode sebagai kode kedua dimensi yang cepat dibaca. Lalu ada metode penelitiannya, hasil penelitiannya, dan hasil pengujiannya. Kesimpulan intinya, sistem ini berbasis efektif pengembangan data aset, saran pengembangan, penyiaran keamanan, log aktivitas. Oke, versi hafalannya. Ini kelihatannya masih agak sedikit berantakan ya sebenarnya ya. Coba kalau kita buat dalam bentuk tabel. Hmm, sekarang sekarang ekstrak eh, hasil ini ke dalam tabel yang terstruktur terstruktur eh, terdapat terdapat judul judul latar belakangnya, latar belakang, tujuan rumusan masalah, terus salah lagi, masalah, lalu rumusan masalahnya, tujuannya, aduh, tujuannya, DLL gitu. Enter. Oke, kita tunggu. Dia masih proses berpikir. Hmm. Coba lihat ininya. Oke, masih aman ya. Oke, kita tunggu dulu. Reading dokumen. Nah, tentu saya susun ke dalam tabel ringkasan dengan terstruktur. Ada aspeknya, isi intinya. Hmm, lalu masalahnya, tujuannya. Oke, kita lihat dulu hasil-hasilnya. Hmm, panjang banget ya ternyata. Wow. Oh, masih belum selesai ternyata. Masih panjang lagi dia. Nah, ini dia. Oh, tapi sini sudah memuat ya, sudah memuat materi-materi yang lengkap. Ada judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, objek penelitiannya, konsep utama, metode penelitian, teknologi yang digunakan, fitur utama sistemnya, hak akses pengguna, hasil penelitian, hasil pengujian, kesimpulan, dan saran penelitiannya pun ada. Lengkap sekali. Cuma masalahnya terlalu panjang isi materinya. Coba kita lihat dulu isi materinya masing-masing. Sistem informasi manajemen aset tetap pemerintah Kabupaten Polewali. Oke, pengelolaan aset tetap ya sama. Rumusan masalahnya, tujuan penelitian merancang membangun sistem informasi, objek pengelolaan data pemerintah Kabupaten Polewali data.
Konsep utamanya, penelitian memakai dua konsep utama, yaitu tadi metode penelitiannya, ya, teknologi menggunakan PHP, MySQL, dan terbuka. Disebut Tailwheel CSS. Fitur utamanya ini memiliki hak penggunanya ini ada level akses yaitu admin, operator, dan verifikator. Mengenai sistem jadi struktur hasilnya, hasil pengujiannya ada di atas 4,00 pada aspek kemudahan pengguna, kesimpulan, hasil penggunaan oke. Hmm, Coba kita meminta perbaikan tabelnya ya. Perbaiki tabel eh, agar lebih fokus eh, pada poin poin inti jurnal jurnalnya. Nah, untuk ketentuannya itu pertahankan hanya pada bagian yang paling penting, lalu gunakan bahasa yang lebih ringkas mungkin ya. Gunakan bahasa yang lebih ringkas. Nah, oke. Kita tunggu hasilnya keluar. Nah, nih. Oke, nah ini lebih singkat ya deh ya, lebih jelas, lebih sedikit dan lebih ke inti-inti utamanya dibanding yang tadi tuh. Oh, bahkan rumusan masalahnya juga lumayan panjang ya di sini ya, rumusan masalahnya. Nah, di sini kan dia lebih singkat ya. Coba saya baca lagi, poin intinya tuh judul, ini judulnya, lalu latar belakangnya pengenalan masih oke, rumusan masalahnya membangun sistem aset oke. Tujuannya merancang dan membangun sistem informasi. Objek penelitiannya pengenalan metode penelitiannya pengumpulan sistem waterfall. Hasil utama sistem berhasil dibuat dengan oke. Kesimpulannya oke, nah ini lebih mudah ya dia untuk karena dia lebih singkat, jelas, dan enak kalau untuk mau dihafal untuk persiapan kuis gitu. Kita mungkin coba validasi apa namanya, kesesuaiannya dulu ya. Coba coba lakukan validasi terhadap tabel terhadap tabel yang dibuat berdasarkan isi jurnal berdasarkan isi jurnal aslinya. Nah, yang harus diperiksa itu, yang harus diperiksa, yang harus diperiksa, eh, apakah setiap isi tabel benar-benar eh, sesuai jurnal, sesuai jurnal. Lalu apakah ada bagian yang terlalu bukan. Lalu apakah eh, ada bagian yang berisi asumsi, berisi asumsi.
Oke, kita enter. Kita lihat. Hmm, oke, kita tunggu. Sudah saya cek ulang terhadap jurnal asli secara umum isi tabel sudah sesuai, tetapi ada dua bagian yang mengandung asumsi atau interaktif. Nah, ada nih ternyata, dan satu bagian yang perlu dikoreksi redaksi yang agar sama-sama naskah itu adalah judul. Perlu koreksi inti judul benar tetapi tidak sama persis dengan judul yang tercetak di jurnal. Di jurnal tertulis Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap Pemerintah Kabupaten. Oke, ini versi tabel sebelumnya sudah dibetulkan, bukan menyalin persis judul asli. Oke, latar belakang itu sudah sesuai. Rumusan masalahnya ada asumsi atau inferasi. Ini tidak ditulis eksplisit sebagai rumusan masalah. Di jurnal isi tabel sebenarnya merupakan simpulan dari latar belakang dan tujuan penelitian. Jadi boleh dipakai tapi harus diberi catatan bahwa itu hasil perumusan masalah ulang, bukan kutipan langsung dari jurnal. Oh, jadi ternyata di jurnalnya itu tidak terdapat rumusan masalah. Dia nggak menyimpulkan bahwa di jurnal itu ada rumusan masalah, tetapi dia itu merupakan hasil dari latar belakangnya ini. Eh, Kalau mau dipakai bisa, tetapi hasilnya harus oh harus diberi catatan bahwa itu hasil perumusan ulang, bukan kutipan langsung dari jurnalnya. Oke. Dia mengambil dari latar belakang. Ternyata apa namanya jurnal ini tidak memiliki rumusan masalah ya. Kalau tujuan penelitian sudah sesuai dengan abstrak penelitian. Oke. Objek penelitiannya sebagian sesuai dan sebagian infrastring. Bagian umum Sekretariat Daerah Polewali Mandar jelas tertulis sebagai lokasi pengumpulan data, tetapi frasa objek penelitian sebenarnya pengumpulan data aset tentang Polewali adalah ringkasan kesimpulan dari si abstrak. Judul dan latar belakang masih wajar, tapi bukan label eksplisit objek penelitian jurnal. Oke. Metode sesuai tapi tidak bisa diperjelas. Sebagainya dapat ditemukan observasi. Tapi ini ada ya, metode itu ada di dalam jurnalnya, lalu hasil utamanya juga sudah sesuai, kesimpulannya juga sesuai. Hmm, oke. Nah, saya sudah memahami isi beberapa ringkasan tadi, sudah memvalidasi. Sekarang saya mencoba pemahaman saya setelah saya belajar bersama AI ini. Bagaimana pemahaman saya terhadap jurnal ini ya? Saya akan minta coba buatkan sebuah kuis. Hmm, Sekarang buatkan eh, kuis belajar. Kuis belajar berdasarkan isi jurnal. Berdasarkan isi jurnal. Duh, jurnal. Ketentuannya itu eh, buat 10 pilgan, lalu setiap soal harus menguji pemahaman saya, harus menguji pemahaman saya terhadap jurnal. Lalu hmm, kayaknya cukup ini aja deh. Jangan beri kunci jawaban. Jangan beri kunci jawaban. Karena saya akan
Enggak deh, nggak usah. Dah, sini aja. Hmm. Oke, surat OBS-nya. Apakah OBS-nya bermasalah? Oh, nggak aman OBS-nya. Oke, kita lanjut. Dia masih menyiapkan ya, agar sesuai. Kita tunggu saja. Start reading document. Oke. Kita tunggu. Nah, ini dia. Nah, kita akan mencoba menjawabnya. Yang pertama nih, masalah utama yang mendorong penelitian ini adalah, kita kasih nomor dulu di sininya. 1 titik. Masalah utama yang mendorong penelitian ini, jumlah pegawai pengelola data terlalu sedikit. Enggak, pengelolaan aset masih manual sehingga rawan salah catatan data ganda dan verifikasi lambat, dan pemerintah tidak memiliki ekonomis. Jawabannya B. Nomor 2, mengapa QR kode dipilih dalam sistem ini? Karena QR kode hanya dapat dibaca dalam alat khusus. Karena QR kode membuat data masih tidak terlalu disimpan di database. Karena QR kode membantu identifikasi dan verifikasi menjadi lebih cepat dan akurat. Oke, ini mah C jawabannya. Kayaknya. Dari yang saya pahami sebelumnya ya jawabannya seharusnya C ya. Tujuan utama penelitian ini adalah membandingkan kinerja beberapa software. Enggak, merancang sistem pendataan. Iya, ini B, menguji pengaruh. Jawabannya B. Nomor 3 jawabannya B. Bebek. Lalu nomor 4, lokasi pengumpulan data dan penelitian ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan, bukan Dinas Informasi Polewali bagian umum. Wah, ini bingung nih. Oh, enggak, lokasinya. Lokasi Dinas Komunikasi. Dinas Komunikasi. Kayaknya bukan deh bagian ini deh dia. Bagian umum sekretariatan daerah dong. Jawabannya C berarti. Nomor 5, kombinasi teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Jawabannya B. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam jurnal ini, waterfall. Nomor 6, jawabannya C. Manakah pernyataan yang paling tepat tentang hak akses penggunaan dalam sistem? Semua pengguna memiliki akses penuh. Sistem, nah ini dia. Sistem membagi akses menjadi admin, operator, dan verifikator. Verifikator ya. Hanya adminnya ini enggak. Jawabannya B. Nomor 7 jawabannya B. Fungsi utama halaman visual data dalam sistem adalah fungsi utamanya menyimpan backup data. Enggak, menggantikan fitur pelaporan, menampilkan dataset bentuk grafik agar lebih mudah dipahami, dan pengawasan kebijakan. C jawabannya. Oke, yang ke-9, hasil pengujian dengan skor menunjukkan bahwa sistem belum siap digunakan. Dinilai baik kemudahan penggunaan. B dong jawabannya, hanya unggul 9. Jawabannya B. 9 B. Lalu yang terakhir 10. Maaf jika ada suara keberisikan, ada kereta. Oh. Oke, yang ke-10 ini kesimpulan inti jurnal. Sistem digital tidak banyak berbeda dengan penggunaan QR code hanya berpengaruh untuk verifikasi. Sistem berbasis meningkatkan efisiensi identifikasi hasil, mengurangi human error, meningkatkan penelitian gagal karena. Jawabannya D dong, yang nomor 10 nih. Nah, oke, kita kirim jawabannya. Berapa ini jawabannya? Oke, dia masih berpikir.
Bagus, kamu dapat 9 dari 10. Oh, ternyata sih ada salah satu ya. Nomor 1 sampai 9 masalah utama pengolahan data masih manual tujuan. Yang belum tepat itu dari nomor 10. Pada kesimpulannya, nomor sistem berhasil dikembangkan efektif mengubah pengolahan data dari manual ke digital, mempercepat identifikasi pengurusan. Oh, saya salah. Ternyata seharusnya itu jawabannya C. Keliru, keliru. Oke, nggak apa-apa, salah satu. Kalau kita coba dalam bentuk pertanyaan mungkin ya. Hmm, coba buatkan 3 pertanyaan. Dan untuk eh, bentuk menguji, aduh salah, menguji pemahaman saya. Oke, kita coba ya. Lihat ABS sebentar. Oke, masih proses berpikir dia. Kalau di pilihan ganda tadi mungkin saya mudah memahaminya ya. Bagaimana kalau ada dalam bentuk pertanyaan? Oke, tentu berikut 3 pertanyaan. Jika mengapa pengelolaan aset secara manual dinilai tidak efektif bagi pemerintah Kabupaten Polewali dan bagaimana sistem proses menjawab masalah tersebut? Oke, nomor 1. Karena pendataan secara manual banyak terdapat banyak masalah, yaitu data ganda, terus pengawasannya nggak merata, pengawasannya tidak merata. Lalu, waduh, apa lagi ya? Lupa nih. Data ganda, dan sistem pendataannya yang lama. Pendataannya memakan waktu. Nah, dengan adanya sistem web ini, sistem sistem web ini pengolahan data, pengelolaan data lebih cepat, uh, lebih cepat, tidak terdapat data ganda, aset dapat dapat di apa ya? Awasi karena ada QR kodenya. QR kode. Nah, untuk nomor 1. Jelaskan hubungan antara metode waterfall, teknik pengumpulan data, pembuktian dan hasil akhir dan pengembangan mengapa ketiga berkaitan. Oh, wow. Kayaknya lumayan memakan waterfall. Di sini saya kurang membaca ya. Nomor 2. Wah, sepertinya ini kurang hasilnya pasti. Jelaskan hubungan antara metode waterfall, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dan hasil akhirnya berhasil. Hubungannya.
Karena karena ini ya, saya ingat saja ya, karena pengumpulan data melalui tahap wawancara, observasi, dan studi pustaka. Nah, untuk mengetahui masalahnya dan bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Sepertinya salah ya yang nomor 2 ini. Menurutmu fitur seperti QR kode unik, pembagian hak akses admin operator, dan visualisasi data punya peran apa dalam meningkatkan efisien dan Oke, ini setahu saya, mengenai efisien akuntansi pengelolaan aset bisa diawasi dari QR kode, lalu mudah dilacak, keberadaannya, lalu pendataannya lebih mudah, cepat. Sepertinya banyak kesalahan deh. Tidak ada yang terjawab benar ini sepertinya. Jawabannya terlalu sulit yang diberikan. Oke, dia masih mengoreksi jawaban saya yang banyak salahnya nih jawabannya nih. Oke. Saya tunggu dulu. Ini aman gak ya? Oh ya, aman OBS-nya. Oke. Nah, bagus, jawabanmu sudah mengarah benar, terutama nomor 1. Tapi untuk nomor 2 dan 3 masih ada bagian penting dari jurnal yang belum masuk. Dan evaluasinya itu, oke, jawaban nomor 1 udah cukup kuat nih. Versi jawaban yang kuat untuk nomor 1. Jawabannya benar sebagian, tapi belum menjawab inti permasalahannya. Jadi jawaban kuatnya itu observasi wawancara yang dari pustaka digunakan untuk mengetahui kebutuhan masalah pengelolaan aset. Setelah itu metode waterfall digunakan untuk mengembangkan sistem secara bertahap, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, dan implementasinya. Jawabannya masih terlalu umum nih. Kalau sudah menangkap fungsi QR kode, yaitu memudahkannya. Ini jawabannya nih. QR kode itu memudahkan identifikasi pelacakan secara cepat, hak akses admin operator, membuat tugas setiap penggunaan struktur. Ternyata saya masih banyak kesalahan dan masih butuh memahami kembali ternyata materinya. Tapi sini di pilihan gandanya ya saya sudah cukup ya untuk pilihan ganda, tapi untuk di bagian apa tadi esainya atau pertanyaannya masih banyak kekurangan. Mungkin hanya itu saja ya dari penugasan ini. Jika banyak kesalahan atau kekurangan pada video saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.